Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Dwi Cahyani. Di video kali ini saya akan membahas 9 macam pokok pembahasan. Materi pertama adalah sistem respirasi pada manusia. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Alat respirasi seperti hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan paru-paru. Materi kedua, sistem rangka manusia. Rangka adalah kumpulan tulang yang tersusun dan dihubungi dengan sendi. Jenis tulangnya yaitu tulang pipa, pipih, dan pendek. Rangka anggota gerak seperti tulang lengan atas, pengumpil, hasta, pergelangan tangan, jari tangan, tulang paha, tempurung lutut, kering, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, ruas jari kaki. Fungsi rangka terdiri atas menegakkan tubuh, membentuk tubuh yang berbeda, tempat melekatnya otot, melindungi organ tubuh yang penting. Kerangka kepala meliputi tulang dahi, tulang mata, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun. Ada 9 rangka badan, yaitu tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang pinggul, tulang ekor, dan tulang kemaluan. Materi yang ketiga yaitu sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk mencerna makanan. Ada makanan yang tidak harus dicerna dan makanan yang harus dicerna. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ-organ pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami gangguan pada sistem pencernaan, contohnya diare, appendicitis, ulkus, mah, sembelit, dan parotis. Materi yang keempat yaitu sistem peredaran darah. Darah itu sendiri meliputi komponen, golongan, dan transfusi. Alat peredaran darah berupa jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Dan sistem peredaran darah hewan itu terdiri dari sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Materi yang kelima yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia untuk laki-laki ada testis, saluran pengeluaran, kelenjar aksesoris, dan penis. Dan untuk yang perempuan ada ovarium, tuba, dan uterus. Sedangkan sistem reproduksi hewan itu terdiri dari generatif dan vegetatif. Sistem reproduksi tumbuhan terdiri dari vegetatif dan generatif. Materi yang keenam yaitu sistem tata surya. Pada sistem tata surya terdapat planet yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pada sistem tata surya terdapat struktur tata surya yaitu matahari, planet, bulan, asteroid, dan komet. Pada sistem tata surya terdapat 4 teori, yang pertama nebula, yang kedua planetesimal, yang ketiga bintang kembar, dan yang terakhir adalah awan debu. Materi yang ketujuh yaitu ekosistem. Yang pertama, komponen dalam ekosistem terdapat abiotik dan biotik. Yang kedua, satu-satuan dalam ekosistem terdapat individu dan populasi. Yang ketiga, hubungan antara komponen dalam ekosistem terdapat lingkungan biotik. Dan yang keempat, bentuk interaksi antar organisme itu terbagi menjadi 3, yaitu predasi, simbosis, dan kompetensi. Materi yang kedelapan ada energi alternatif. Energi alternatif terbagi menjadi 4, yang pertama energi surya, yang kedua energi biomasa, yang ketiga panas bumi, dan yang keempat tenaga air termasuk mikrohidro. Materi yang terakhir tumbuh dan berkembang. Dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada tumbuhan terjadi atas pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, ada juga yang mengalami metagenesis dan metamorfosis. Pada hewan terjadi atas fase embrionik dan fase pasca embrionik, sebagian mengalami metamorfosis dan metagenesis. Pada manusia meliputi balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.